Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua, teman-teman? Di video kali ini gue ingin bahas tentang pelayanan, teman-teman. Apa sih rahasia di balik pelayanan itu, ya, teman-teman? Sangat penting sekali pelayanan dalam bidang bisnis. Apalagi di bisnis jual beli ini, teman-teman. Pelayanan sangat penting. Kenapa sangat penting sih ya? Pasti ada rahasia di balik itu, teman-teman. Memang ada, teman-teman. Jadi akan kita bahas rahasia apa sih yang ada di pelayanan tersebut. Kita contoh ya, ini kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, teman-teman. Dia seorang pembisnis ya, penjual atau jualan, teman-teman, berniaga, dan dia itu sangat mementingkan pelayanan sebelum daripada barangnya atas atau kejujurannya ya, teman-teman ya, dan juga dari harganya. Yang paling paling penting sekali itu dia mengutamakan pelayanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak diragukan lagi dia adalah pembisnis yang sangat sukses di balik dia juga seorang rasul dan nabi ya, teman-teman. Dia juga pembisnis yang sangat sukses, dan dia juga punya strategi pelayanan yang paling diutamakan, teman-teman. Kenapa sih harus pelayanan ya, teman-teman? Jadi di balik pelayanan, teman-teman, rahasia di balik pelayanan itu kenapa sangat penting? Karena ada adab, teman-teman. Ternyata karena ada adab. Sangat disukai orang sekali orang yang beradab, teman-teman. Di balik pelayanan itu ada adab, teman-teman. Orang itu lebih senang orang yang beradab dibanding orang berilmu ya. Orang kaya tidak beradab, orang tidak senang sekali, teman-teman. Bahkan berbaur dengan dia atau bekerja dengan orang kaya seperti itu juga sangat tidak banyak orang menginginkannya, teman-teman. Bos yang tidak beradab juga tidak senang kita, teman-teman. Lebih baik bos yang sederhana ya. Tidak pintar juga tidak galak, tapi dia beradab, itu kita sangat senang walaupun dia bos kita, teman-teman. Jadi orang yang beradab itu sangat membuat nyaman. Jadi sebelum kita memberi pelayanan ya, teman-teman, atau memberi suguhan menu, suguhan tempat, teman-teman ya, tempat yang lega dan nyaman, atau yang adem, ber-AC, atau full musik, free wifi, sebenarnya yang harus kita perhatikan, teman-teman ya, sebelum itu semua kita suguhkan, kita harus sadar, kita tuh sebelum menyuguhkan itu semua, kita tuh terlebih dahulu menyuguhkan pelayanan. Pelayanan pada saat dia datang. Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita berniaga atau jual beli ini, yaitu pelayanan. Karena itu hal yang benar-benar seperti kita itu memanah yang paling benar-benar jitu memanah. Ada titik yang paling penting, itu adalah pelayanan, teman-teman ya. Jadi dibalik atau rahasia kenapa pelayanan itu sangat penting di bidang berniaga atau jual beli ini, atau bisnis jual beli ini, yaitu adab, teman-teman. Ada adab di dalamnya. Contoh ya, teman-teman ya. Contoh adab tingkah laku, teman-teman. Saat kita berjualan atau berniaga, bagaimana tingkah laku kita pada saat ada customer atau teman atau pengunjung atau pelanggan yang baru datang kepada kita, teman-teman. Bagaimana adab kita, langsungkah kita berdiri untuk melayaninya? Kadang kan zaman mager, teman-teman. Zaman mager, zaman HP, teman-teman, HP nggak ada orang. Bagaimana sih kita melayani pada saat orang yang datang? Harusnya kan baiknya kita tuh langsung berdiri saat ada pembeli. Langsung berdiri, langsung menyambut. Kita tuh benar-benar menyambut dia. Itu ada tingkah laku kita pada saat kita melayani customer, teman-teman. Yang kedua, saat menaruh di meja makanan. Bagaimana? Bagaimana tingkah laku kita pada saat menaruh makanan yang kita sediakan, kita suguhkan kepada pelanggan kita. Jangan pede, jangan kepedean, teman-teman. Makanan kita enak, menu kita benar-benar best seller banget, banyak yang suka, tapi pada saat kita menaruh di meja menghidangkannya untuk mereka, kita tidak ada bahasa dan sopan santun pada saat menaruh di mejanya itu rasa makanan akan berubah, teman-teman. Jadi adab itu mengandung kenyamanan. Kalau kita beradab pada saat melayani customer kita, membuat dia nyaman, walaupun tempat kita tidak bagus, teman-teman, walaupun tempat kita sederhana, tapi kalau kita menghidangkannya, memberikan hidangan dengan beradab, memberikannya atau menyambut customer kita dengan beradab, pelayanan dengan penuh adab, itu akan nyaman, teman. Dia akan nyaman dan aman, merasa aman dan nyaman pada saat kita melayani dia dengan penuh adab dan sopan santun tingkah laku kita, teman. Dan tersenyum terus, teman-teman, tidak angkuh. Itu juga sebagian dari adab, teman-teman. Rasulullah juga kan mengajarkan kita bahwa kita tuh harus sering tersenyum kalau bertemu dengan seseorang. Di balik adab, dia juga adalah ibadah yang mengandung pahala kepada kita. Kalau kita tersenyum,
itu menggambarkan kalau kita itu damai orangnya teman-teman, damai, mengajak damai dan mengajak tentram di sini bareng-bareng untuk apa, menikmati sajian kita atau hidangan istimewa kampung kita yang ada di angkringan teman-teman. Kalau kita pada saat ada pengunjung tidak beradab, tak tersenyum sama sekali karena kita kusut mungkin nungguin kelamaan, itu membuat diri kita tuh tidak berdamai gitu teman, tidak damai banget. Jadi kita tuh tidak profesional dengan pengunjung kita. Jadi setiap ada yang datang kita harus tetap tersenyum, belajarlah tersenyum. Ayo mas, silahkan, walaupun kita matanya penuh dengan pikiran tapi penting bibir kita tersenyum, jangan membleh sok kece gitu teman. Kita harus tetap tersenyum, ya itu sebagian daripada adab. Jadi di balik pelayanan yang sangat penting ini selalu diutamakan, bahkan Rasulullah juga mengutamakan pelayanan untuk bisnisnya, demi kemajuan bisnisnya. Itu rahasianya karena di dalam pelayanan ada adab teman-teman. Dan kita juga harus perhatikan teman-teman, terkadang orang itu ingin berbisnis, itu yang dilihat bukan dia kayanya teman-teman, bukan, ya mungkin awal dia melihat dari sisi seperti itu. Cuma kalau misalnya pas bertemu tidak ada adab, ya mungkin dia akan ragu untuk meneruskan bisnisnya. Atau kalau dia datang ke kita berjajan angkringan terus kita tidak beradab, ya dia nggak bakalan datang lagi ke kita karena dia merasa tidak dihormati dan tidak diberi kemanusiain gitu. Dia datang ke sini sesama manusia, kita harus sopan santun melayaninya, dan dia juga ada pembeli, ada raja, kita juga harus melayani dengan baik. Jadi sama-sama saling menghargai, itu adalah adab di balik pelayanan yang sangat penting. Dan juga ada berbahasa juga kita harus perlu adab teman-teman. Sambut dengan bahasa yang ramah. Wow, kalau kita, halo mas silahkan, ini ya menu-menu kita, ini kan gitu contohnya. Dengan ramah, jangan ada orang datang kita diem aja. Mas, pesan apa? Nah, jangan terlalu begitu, kecuali kita sudah kenal ya teman, sudah terlalu sering bertemu, sudah menjadi teman, udah santai gitu, nggak kaku lagi. Tapi kita kalau bertemu dengan partner kita, anggaplah pengunjung baru kita itu adalah partner bisnis kita yang akan memajukan usaha kita. Kita tuh bekerja sama dengan pembeli itu untuk memajukan usaha kita. Kita harus di awal-awal harus menyambutnya dengan baik. Kita tidak tahu karakter dia kalau belum kenal teman-teman ya. Siapa tahu dia karakternya ya, atau orang yang bad mutan atau bagaimana ya teman-teman. Kita juga harus standar pelayanan itu ya, kita harus berbahasa yang baik, kita sambut dengan ramah teman-teman. Jawab pertanyaan pelanggan jangan bete teman-teman, jawab, bang ini apa, atau bang ini menunya apa. Walaupun kita ada brand angkringan kan, namanya orang teman-teman ya, kadang kan angkringan juga beda-beda juga. Kita harus dengan sabar, dengan ramah juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dia teman-teman, begitu teman-teman. Jawab pertanyaan pelanggan teman dengan penuh suka dan sabar, Kita tuh menunjukkan bahwa kita senang, suka bahwa dia datang ke sini, dan kita sabar untuk melayaninya. Apapun yang dia minta, apapun yang dia tanya ke kita, harus kita sabar menanggapinya, dan juga tulus dan suka bahwa dia bertanya dan dia datang ke sini, kita suka gitu teman-teman. Kita harus suka teman-teman. Dan juga tak lupa selalu berterima kasih. Ini sangat penting sekali teman-teman. Kita jangan lupa berterima kasih, itu sebagian daripada adab juga teman-teman. Kita berterima kasih tandanya tuh bahwa kita itu menerima juga kan. Dia mengasih, sama-sama memberi, berterima kasih, saling berterima kasih teman-teman. Saat pelanggan selesai membayar, berterima kasihlah teman-teman kepada pelanggan kita. Jangan sesibuk apapun kita ya teman-teman, kita harus berterima kasih. Berterima kasih dengan cara bahasa yang baik juga teman-teman. Terima kasih, jadi tulus. Terima kasih ya pak, terima kasih ya mas, terima kasih ya bang, gitu. Jadi senang, jadi seakan-akan juga tuh dia beli, dia tuh nyenengin kita gitu. Kita tuh juga berterima kasih dengan rasa yang senang gitu teman-teman ya. Gue juga diri sendiri masih lalai dalam pelayanan ini teman-teman, karena kita bete. Cuma gue kalau sama orang yang baru datang ke sini, gue selalu menghilangkan pikiran gue, entah apa gue pusing atau lagi capek, gue selalu menyembunyikan hal itu. Kecuali sama orang-orang yang sudah lama berlangganan sama gue, itu kadang gue biasa santai kayak teman aja. Makanya maaf ya buat pelanggan yang gue udah lama, gue tuh udah anggap kalian saudara, teman, bahkan udah kenal banget lah sama kalian. Gue beranggapan seperti itu, sering ketemu. Makanya kalau misalnya gue sering menunjukkan sifat sifat keaslian gue karena bete atau bagaimana, maaf ya teman-teman ya.
Tapi kalau kita baru berbisnis, berniaga, kita harus menerapkan ini teman-teman, pelayanan. Pentingnya sangat pelayanan, bahkan Rasulullah juga mengutamakan pelayanan. Rahasia di balik pelayanan itu ada adab. Siapa yang gak senang orang beradab teman-teman? Siapa yang gak senang berbisnis dengan orang yang beradab? Siapa yang tidak senang membeli sesuatu ke penjual yang beradab teman-teman? Jadi walaupun usaha kita kecil dalam kampung atau di desa, kalau kita beradab teman-teman, kita sopan santun dan ramah untuk melayani pelanggan kita, itu tidak menutup kemungkinan usaha kita akan maju teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan kembali lagi kepada usaha kita atau jajan lagi usaha kita, karena kita melayaninya dengan penuh adab. Jadi di video kali ini intinya, di balik pelayanan, kenapa di bisnis, di bidang jual beli ini sangat mementingkan pelayanan sekali. Pelayanan sekali teman-teman. Beda sama online, kan pelayanannya lewat online, teman, tidak secara langsung face to face begini teman-teman, atau peer to peer begini langsung berhadapan. Jadi kita tuh benar-benar harus melayani, dan di balik pelayanan ada adab. Tidak hanya melayani dengan oh ya silahkan, oh ya gini, dengan rasa cuek, tapi tidak, harus dengan adab. Jadi rahasia pentingnya pelayanan di bidang bisnis jual beli secara langsung seperti ini kayak angkringan itu adalah adab. Kenapa sangat penting dan berpengaruh sekali pada usaha kita. Oke teman-teman, segitu aja dari gue Purwanto 11. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Semoga kita selalu konsisten dalam pelayanan, dan tidak lupa kita juga harus penuh adab dalam melayani, karena itu sangat baik untuk kita dan juga pastinya untuk usaha kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.